Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang status konsensus dan pentingnya konsensus dalam memahami hegemoni ala Gramsci. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk share atau berbagi video ini ke rekan-rekan akademis lainnya dan semoga memberikan manfaat. Oke, langsung saja ya kita bahas tentang ini. Wadaw, oke, hegemoni itu terjadi. Ingat, hegemoni itu hanya akan terjadi jika ada konsensus. Konsensus itu bisa kita katakan sebagai kesepakatan antara yang sedang berkuasa dengan yang dikuasai atau masyarakat atau konstituennya. Jadi menurut Gramsci, konsensus itu sangat berkaitan dengan spontanitas yang bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis maupun aspek-aspek aturan lainnya. Bagi Gramsci, hegemoni itu adalah suatu kelas yang mana anggotanya, bukan anggota ya, partisipannya atau orang-orang yang di dalamnya itu menjalankan suatu kekuasaan terhadap kelas-kelas sosial yang lain atau kelas sosial yang berada di bawahnya dengan cara menggunakan kekerasan atau menggunakan cara yang lebih lembut atau persuasif. Bagi Gramsci, hegemoni itu adalah suatu organisasi konsensus. Pola konsensus di mana ketertundukan itu diperoleh melalui kekuasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni dan yang dihegemoni. Ada kesepakatan di sana. Hegemoni yang berjalan tidak menggunakan hubungan dominasi kekuasaan atau kekerasan, melainkan menggunakan persetujuan dengan kepemimpinan politis dan ideologis. Bagi Gramsci, kata kunci dari hegemoni adalah sistem pemerintahan suatu negara yang didasarkan pada pembentukan atau pembinaan konsensus tersebut. Lebih lanjut ya, Gramsci itu mengatakan bahwa hegemoni itu digunakan untuk mengacu pada gagasan yang lebih luas seperti organisasi budaya, moral, kesetaraan ideologi masyarakat, dan sejenisnya. Artinya, kita bisa menarik suatu kesimpulan dasar di sini bahwa konsensus itu bagian yang cukup krusial dalam proses hegemoni dalam pemikirannya Gramsci. Masyarakat yang sudah terhegemoni dengan adanya kepemimpinan budaya, maka masyarakat tidak akan lepas dari kesepakatan bersama itu. Kesepakatan itulah yang disebut sebagai konsensus. Konsensus menjadi titik awal bagaimana hegemoni itu bisa diterima oleh masyarakat. Artinya hegemoni pasti dibangun oleh mekanisme konsensus. Yang menjadi pertanyaan besar itu adalah bagaimana konsensus ini ada atau bagaimana konsensus ini lahir dan berada dalam proses sejarah yang begitu panjang, di mana perjuangan kelas, di mana catatan historis, di mana kekuasaan, legitimasi, urusan politis itu selalu ada di sana. Jadi setidaknya ada 4 fase ya dalam model konsensus. Yang mana fase pertama itu ada pada masa Romawi kuno, kemudian ada pada masa pramodern, kemudian masyarakat modern yang kapitalis, dan serta masyarakat yang kontemporer. Ketika kita membicarakan konsensus, maka Gramsci itu selalu mengaitkannya dengan hal-hal yang spontan. Hal yang spontan ini pasti sangat relevan dengan maksud-maksud psikologis. Mengapa demikian? Ketika gampangannya seperti ini ya, ketika Anda diberi suatu keterkejutan, Anda kaget, otomatis yang diserang dari diri Anda itu bukan tubuh Anda, tapi psikis Anda. Nah, psikis Anda itu pasti akan menerima keterkejutan itu, sama seperti hegemoni. Ketika hegemoni itu datang, kita pasti akan menerimanya. Kita tidak bisa melakukan negosiasi untuk menolak, kita hanya bisa melakukan negosiasi untuk menerimanya. Karena hegemoni datang melalui aturan sosiopolitis, disiplin, tataan sosial, tataan moral, dan lain sebagainya. Nah, konsensus itu dapat terjadi dalam masyarakat karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri. Bayangkan Anda itu mencoba, karena misalnya pilihan presidennya itu nggak ada yang baik, misalnya 1 itu nggak seberapa bagus, 2 nggak seberapa bagus. Kemudian Anda nggak mau milih, Anda masuk kategori golput. Tapi Anda nggak bisa golput karena
ya pihak yang berkuasa atau pemerintah itu mengatakan bahwa kalau golput itu menciderai demokrasi, kalau golput itu menciderai negara dan sejenisnya. Kemudian Anda merasa takut bahwa, waduh, kalau saya nggak milih berarti saya musuh negara lah. Nah, Anda selalu mengalami ketakutan-ketakutan primordial akan suatu konsekuensi kalau Anda tidak menyesuaikan diri atau mengikuti perintah atau aturan yang ditetapkan. Makanya Anda masuk dalam kategori konsensus, bagian yang dihitung dari suatu kekuasaan itu, karena Anda menyesuaikan diri atau bersepakat terhadap peraturan itu. Konsensus itu juga terjadi karena masyarakat sudah terbiasa mengikuti aturan, mengikuti disiplin, mengikuti tataan, mengikuti cara-cara tertentu yang ditentukan oleh pihak penguasa. Sehingga ketika Anda mencoba untuk keluar dari kebiasaan itu, Anda merasa tidak nyaman. Artinya Anda sudah terhegemoni karena sudah terbiasa dan mengiyakan bahwa ya memang begini jalannya. Konsensus itu juga terjadi karena masyarakat tidak memiliki unsur tertentu untuk menolak. Artinya masyarakat secara sadar memiliki kesadaran penuh ya, atau persetujuan dengan kesadaran penuh untuk setuju terhadap unsur-unsur tersebut. Misalnya Anda tahu bahwa pemerintah itu memiliki banyak koruptor. Yang dikorupsi itu adalah uang negara. Uang negara itu adalah uang rakyat karena pajak-pajak dari rakyat itu. Anda tahu itu, tapi Anda tidak bisa berontak. Kenapa? Karena kita sudah diberikan semacam suatu pemahaman bahwa ketika kita mencoba untuk berdemo atau memberontak terhadap pemerintah, artinya kita memberontak terhadap negara. Sementara negara adalah kita. Yang artinya kalau kita tarik kesimpulan, masa kita mencoba melawan diri kita sendiri? Lah, Anda dipaksa, bukan dipaksa ya. Anda sudah secara tidak sadar memasuki wilayah hegemoni dalam konteks seperti itu. Anda memiliki kesadaran dan kebersetujuan untuk melakukan aturan-aturan itu. Oleh karena itu bagi Gramsci, konsensus itu adalah kesepakatan yang tercipta karena adanya persetujuan antara penguasa dan yang dikuasai, antara yang dominan dan yang didominasi, antara penguasa dan rakyatnya. Konsensus bagi Gramsci adalah suatu manifestasi dari terciptanya suatu persetujuan politis, persetujuan kekuasaan. Dalam tataan sosial yang teratur atau yang sistematis, ada suatu dasar persetujuan yang tidak bisa dilawan, yang tidak bisa dipertentangkan, yang membuat masyarakat itu selalu tunduk terhadapnya. Bagi Gramsci, hegemoni itu selalu melalui konsensus. Ia selalu muncul melalui komitmen aktif, melalui persetujuan, melalui negosiasi yang tidak bisa ditolak atas kelas sosial yang secara historis lahir dari hubungan produksi. Oleh karena itu, secara nggak langsung, konsensus itu adalah suatu komitmen aktif yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi yang tinggi atau penguasa memiliki legitimasi dan memiliki hak untuk menentukan mana yang benar dan mana yang tidak boleh dilakukan. Penekanan Gramsci bahwa pertentangan kelas itu secara efektif dinetralkan dalam masyarakat kapitalis. Karena masyarakat kapitalis, bukan masyarakat kapitalis ya, sistem pemerintahan yang kapitalis itu selalu mencoba untuk mengeksploitasi masyarakat sebesar-besarnya dan meminimalisir segala kemungkinan untuk terjadinya suatu pemberontakan atau perlawanan terhadap mereka. Maka digunakan hegemoni, dan hegemoni ini yang paling efektif untuk menundukkan segala hal yang berpotensi untuk menjadi suatu perlawanan atau revolusi. Disinilah pengawasan yang ketat dari kaum borjuis itu dilakukan. Pertentangan akhirnya melemah dan keinginan untuk naik gaji atau berontak atau demo untuk gaji yang layak, upah yang layak itu akhirnya meredup. Lah, inilah yang disebut sebagai ideologi, inilah yang ilusi. Hegemoni itu bisa dikatakan sebagai praktik mengideologisasi, praktik menciptakan ilusi terhadap masyarakat. Konsensus terselubung itu ada. Dan hanya dengan memperkuat hegemoni kaum borjuis,
maka masyarakat itu menjadi semakin terbenam dalam keterpurukan dan menjadi objek eksploitasi. Inilah yang disebut sebagai gejala integrasi kultural. Menurut Gramsci, dimensi-dimensi masyarakat itu adalah dimensi masyarakat yang terdominasi. Jadi itu saja yang saya bisa katakan mengenai konsensus. Dan saya masih akan membahas topik mengenai sekilas atau seputar tentang hegemoni. Terima kasih, thanks for watching.